Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di Lapan Jahitan Horas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Superlab CCNA, yaitu Superlab 1. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang pendahuluan, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja untuk masuk ke topologi Superlab 1-nya, teman-teman. Nah, oke, ini merupakan topologi ataupun PT activity yang akan kita gunakan, teman-teman. Kita klik yang untuk saja. Nah, di sini untuk topologinya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk topik yang akan kita bahas yaitu VLAN, trunking, port face, router on stick, switch virtual, DHCP server, routing aspect, app access, list, DNS server, dan web server. Jadi di sini kalian sebelum melakukan Superlab ini, kalian bisa melihat video sebelumnya ya, teman-teman. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan, tetapi saya akan langsung untuk melakukan yang namanya konfigurasi, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita akan langsung membahas yang part pertama, yaitu basic configuration. Nah, di bagian basic konfigurasi itu kita disuruh untuk mengubah hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama display. Dan yang kedua, di sini kita disuruh mengkonfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Langsung saja kita mulai dari switch yang ini dulu. Di sini dia memiliki nama switch mode ya, teman-teman. Oke, kita langsung enable konti host switch 4. Jangan lupa enable secret SID. Oke, sudah. Di sini kita IN. Kita coba exit. Kita IN. Nah, di sini disuruh masukkan password. Tadi password enable secret yang tadi kita konfigurasi yaitu password SID. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Kita lakukan di setiap switch dan routernya ya, teman-teman. mconfig host, ini berarti MLS2. Kita NSX ID, kita IN, exit, enable, kita masukkan. Di sini sudah bisa juga. Kita lakukan di yang switch yang sebelah sini. Enable konti host, ini switch 1, secret SID, IN, exit, terus kita enable, masukkan. Oke, sudah bisa. Lakukan yang sebelah sini juga. Enable konti, lalu host switch 2, secret SID, IN, exit, enable SID. Oke, sudah. Di sini kita MS satunya enable ya, teman-teman. Konti hostname-nya ini MLS1, terus secret SID, lalu IN SID. Oke, sudah. Kita lakukan yang sebelah sini di switch 3, IN konti host switch 3, secret SID, IN, EX, IN, SID. Oke, lakukan di router 3 juga. Ini tuh konti, terus host router 3, ini kecil IN, secret SID, IN, EX, IN, SID. Oke, lalu di router satunya, aduh saya salah ini, teman-teman, salah ngetik. Kita di router 2 dulu. IN konti, terus RTL 2, secret SID, IN, exit, IN, SID. Oke, kita coba lihat yang ini. Router satunya, aduh ini agak selama ini, teman-teman, kalau seperti ini. Mari kita tunggu dulu ya. Oke, di sini kita IN konti, lalu host
RTL1, Navigate SID, lalu IN, exit, enable SID. Oke, sekarang saya sudah konfigurasi hostname dan enable secret di setiap router dan switch-nya. Kemudian di sini kalian juga di bagian configuration-nya itu menjadi 10% ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Oke, nah di sini lihat udah ada yang checklist hijau ya teman-teman. Kita bisa close dan kita lanjut. Kita lanjut di part yang kedua yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di MLS 2 dan switch 4 yang ini ya teman-teman. Nah di sini kita akan melakukan untuk poin 1 dan 2 dulu, yaitu kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah nama yang tertera di display itu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kemudian yang kedua kita akan konfigurasi portfile pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah langsung saja kita akan mulai di switch 4 dulu. Kita masuk ke nah, di sini kita buat VLAN 10 dan VLAN 10 seperti ini ya teman-teman. Kita exit VLAN 20, kita masukkan name VLAN 20, exit VLAN 30, name VLAN 30. Jadi di sini untuk namanya itu harus sama seperti di display ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya di sini kapital semua, berarti di konfigurasinya juga itu besar semua. Lalu kita lanjut konfigurasi di MLS 2. Kita buka teman-teman. Conf VLAN 10. Oke, di sini kita lihat pada MLS 2 itu dia pakai VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Namun bisa dilihat pada MLS 2 itu tidak terhubung ke VLAN 20-nya ya teman-teman. Tetapi di sini kita tetap buat untuk VLAN 20-nya karena nantinya di sini untuk switch 4 dia akan terhubung ke MLS 2-nya. Nah, nantinya kita akan menggunakan yang namanya DHCP. Nah, nanti proses DHCP dari sini ke sini itu perlu dikonfigurasi. Langsung saja kita buat VLAN 10, main VLAN 10, exit VLAN 20, main VLAN 20, exit VLAN. Oke, sudah kita coba cek ke visual VLAN. Oke, di sini untuk VLAN-nya sudah ada semua ya teman-teman. Setelah itu kita di sini kita akan konfigurasikan untuk mode aksesnya teman-teman. Nah, di sini kan ada PC ya teman-teman. Nah, jadi dari switch ke PC itu kita harus menggunakan mode akses. Kita exit dulu. Berarti kita di sini kita masuk ke interface FA03 dan 02 ya teman-teman. Interface FA0/2 sampai interface range FA0 sampai 3, lalu switch mode access, switch access VLAN 10. Oke, sekarang kita lanjut yang VLAN VLAN 30-nya yaitu RN interface range FA0 plus, ini berarti 4 sampai 5 ya teman-teman, 4 sampai 5. Switch mode access, switch access VLAN 30 teman-teman. Oke, sekarang kita di switch 4-nya teman-teman. Kita konfigurasi switch model aksesnya. Ya, berarti kita mulai dari VLAN 10-nya. Itu berarti interface range FA0 itu berapa ya? 2 sampai 3, 2 sampai 3. Lalu switch model access VLAN 10. Oke, kita exit. Masuk ke interface range FA0 statistiknya berarti 4 sampai 5. Switch model access VLAN 20. Oke, kita exit. Kita masuk lagi ke interface range FA0 6 sampai 7. Itu yang di VLAN 30 ya teman-teman. Switch model access VLAN 30. Exit. Lalu saja kita cek dojo VLAN 3. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi mode akses teman-teman.
Kita lihat di MLS-nya juga. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Di sini kita harus memasukkan port flash yang terhubung ke PC-nya. Kita lakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di sini pada setiap interface-nya itu kita konfigurasi port flash dulu. Nah, tadi kita perlu konfigurasi di setiap port flash-nya, setiap interface-nya. Kita mulai dari switch 4 dulu. Kita ulang ya teman-teman. Kita berarti exit. Kita masuk ke interface range FA 0/2 sampai 3. Kita expanding di protocol. Oke, kita exit. Kita interface FA 0 interface range FA 0/4 sampai 5 seperti itu. Exit. Kita interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu tes itu. Lalu kita lanjut di MLS 2-nya. Interface range FA 0/2 sampai 3. SPAPO. Exit. Lalu ini 4 sampai 5 ya teman-teman. Interface range FA 0/4 sampai 5. SPAPO. Oke, di sini saya sudah konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC-nya. Selanjutnya kita akan melakukan trunking. Kita akan melakukan di switch 4 dulu. Kita exit, kita masuk ke interface yang terhubung ke MLS-nya, yang menggunakan MLS. Ini berarti F01 ya teman-teman. Interface F01. Kita enter, kita ketikkan switch port mode terang. Kita lakukan switch terang. Lalu pilihan 10 sampai 30. Jadi ini kita sesuaikan untuk mengallow atau mengizinkan. Jadi nantinya switch 4 ini mengizinkan pilihan 10 sampai 30 ke switch MLS-nya agar mereka nanti bisa menambahkan IP secara otomatis. Jadi di sini kita perlu melakukan switch run allowed pilihan 10 sampai 30. Enter. Kita sudah didaftar di switch 4. Sekarang kita di MLS-nya. Exit, kita masuk ke interface 01 yang mengarah ke switch 4-nya. Nah, di sini kalau di MLS atau multi-layer switch itu kita tidak bisa langsung menggunakan yang namanya switch port mode terang teman-teman. Tetapi kita harus encapsulation terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus switch port terang encapsulation .1Q. Jadi kita tidak langsung menggunakan perintah yang di switch biasa. Lalu kita bisa switch mode terang. Enter. Nah, di sini kita tidak perlu mengkonfigurasikan terang allowed karena hal ini dilakukan hanya di switch 4 saja. Jadi artinya switch 4 itu sudah mengizinkan ketiga VLAN-nya untuk diinfokan ke switch multilayer-nya agar nantinya PC-PC yang berada di VLAN-nya itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, oke, kita sudah selesai untuk mengerjakan poin 1 dan poin 2. Sekarang kita akan lanjut ke poin 3 dan poin 4. Di sini kita akan belajar konfigurasi. Sekarang kita lanjut untuk yang poin 3 dan 4. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Kemudian di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, jadi nantinya MLS itu dia akan menggunakan IP pertama dari IP yang tertera di sini teman-teman. Nah, sebelum melakukan konfigurasi untuk DHCP-nya, sekarang saya akan pasang IP pada setiap VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita harus memasukkan IP yang berada VLAN 20-nya teman-teman. Kita lakukan, kita exit VLAN 10, IP add 192.168.10.1, 255.255.255.0. Di sini saya masuknya salah ya teman-teman. Interface VLAN 10. Harusnya seperti ini ya teman-teman, bukan VLAN 10. Lalu bisa langsung saja IP add 192.168.10.1, 255.255.255.0. Exit dan replace VLAN 20 IP. Kita exit. Kita ganti jadi 30. Oke, di sini kita sudah
menginformasikan IP di masing-masing VLAN-nya. Sekarang saya sudah selesai memasang IP di masing-masing VLAN-nya, teman-teman. Nah, langsung saja kita pergi ke MLS ini, teman-teman. Kita exit dulu. IP DHCP-U VLAN 10, networknya 192.168.10.0.255.255.255.0. Lalu kita bisa melakukan default router. Default routernya itu IP yang kita pasang di MLS-nya, teman-teman. Yaitu untuk VLAN 10 itu 192.168.10.1. Nanti IP ini akan menjadi IP gateway ya, teman-teman. Jadi VLAN 10-nya lalu kita enter, kita ketikkan DNS shift server. Nah, di sini bisa lihat untuk DNS servernya kita menggunakan IP 192.168.90.2. 192.168.90.2 kita enter. Nah, oke, di sini untuk VLAN 10 sudah. Sekarang kita lanjut untuk VLAN 20-nya. Kita exit dulu. Kita masukkan IP DHCP-pool 20. Kita masukkan networknya. Itu dia akan menjadi 20.0. Kita enter. IP default routernya itu seperti yang tadi, yaitu 20.1. Lalu untuk DNS servernya itu sama. Oke, jika sudah kita exit, kita masuk ke IP DHCP-pool VLAN 30 ya, teman-teman. 30. Untuk IP networknya itu 30.0. Kemudian default routernya jangan lupa ganti 30.1 dan DNS servernya itu sama. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini coba kita cek result dulu. Assessment item kita lihat pada MLS 2. Nah, di sini pada pool, lihat pada pool di sini. Ini padahal tadi kita konfigurasi di IP DHCP pool pada VLAN 10, 20, dan 30. Namun pada assessment item itu dia tidak men-checklist konfigurasinya. Kenapa? Bisa kita lihat di konfigurasi MLS 2-nya. Apakah ada yang salah? Coba kita lihat. Oke, di sini teman-teman lihat pada IP DHCP pool VLAN 10. Nah, tadi kan kita menerin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30-nya itu kan menggunakan huruf kapital. Namun pada saat saya IP DHCP pool, saya tidak menggunakan huruf kapital, teman-teman. Jadi, konfigurasi yang sudah kita buat ini, walaupun semuanya benar, namun pada penamaan IP DHCP pool-nya salah, atau pengelamatan VLAN-nya itu salah, hanya karena namanya kurang pas dengan nama VLAN-nya, itu nanti konfigurasi yang sudah kita buat itu tidak akan masuk. Jadi, di sini saya akan konfigurasi ulang untuk IP DHCP pool pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita exit dulu ya, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita ulang. Kita VLAN 10. Oke, kita masukkan networknya 192.168.10 dengan subnet masknya 255.255. Oke, kita masukkan default routernya, itu berarti yang gateway tadi. Lalu kita masukkan DNS servernya sesuai default, spesifikasinya, teman-teman, sesuai perintah di sini 192.168.10. Lalu kita exit, kita masuk lagi ke IP DHCP-pool VLAN 20. Kita masukkan networknya 20 ya, teman-teman, 20. Kita masukkan default routernya. Kita masukkan juga DNS servernya. Lalu kita exit, kita masuk ke VLAN 30. Kita networknya kita ubah menjadi 30. Jangan lupa default routernya juga diubah menjadi 30. Dan untuk DNS servernya itu kita samakan saja. Oke, bisa dilihat di sini pada checklistnya apakah dia sudah checklist. Oke, dilihat ya di sini MLS 2. Nah, di sini pada IP DHCP pool-nya sudah terchecklist semua. Di sini juga untuk tinggal dan hostingnya juga bisa sudah. Oke, di sini untuk portnya juga sudah bisa. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan kerja pada MLS 2 untuk mengkonfigurasikan. Kita konfigurasi IP DHCP. IP, kita konfigurasi IP DHCP. IP DHCP. X. Dan kita masukkan IP-nya untuk VLAN 10 itu 192.168.10.31. Oke, di sini salah di bagian excluded EX. Oke, di sini sudah untuk VLAN 10-nya. Sekarang kita lanjut untuk VLAN 20-nya. Oke, kita lakukan ganti juga di yang oke seperti ini. Nah, di sini kita sudah melakukan untuk pengecualian IP-nya, teman-teman.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin 5, yaitu lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan pin. Nah, di sini kita bisa mengeceknya dulu. Kita coba di VLAN ini. Kita klik desktop, IP, kita klik. Oke, di sini kita sudah bisa untuk meminta IP config. Kita coba di VLAN 20-nya. Apakah dia bisa mendapatkan IP DHCP? Oke, di sini sudah bisa juga. Kita coba di sini dengan 30. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Coba di NLS. Oke, di sini sudah berhasil semuanya pada konfigurasi part 2-nya. Ya, sekarang kita akan ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking pada multilayer switch 1, switch 1, dan switch 2. Yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita akan mulai dari switch 1-nya dulu. Oke, kita VLAN berapa ya teman-teman? Di sini ada VLAN 40, VLAN 50, dan VLAN 60. VLAN 40, maaf teman-teman, VLAN 40, and VLAN 40, exit, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60. Oke, di sini kita sudah konfigurasi di switch satunya. Sekarang saya langsung saja masukkan interface ke masing-masing VLAN-nya teman-teman. Di sini dia menggunakan 02 sampai 04 di sini teman-teman. Kita exit, dan exchange 40/2 sampai 4. Lalu switch mode access, VLAN 40. Kita enter, kita exit, kita lanjut ke VLAN 50. Kita ganti tadi 4, berarti 5 dan 6 ini. 5 sampai 6. Switch mode access, switch port access VLAN 50. Kita lanjut yang 60. FA 67 sampai 8. Switch mode access, VLAN 60. Oke, kita coba cek. Oke, di sini sudah ada ya teman, sudah masuk ke VLAN masing-masing. Sekarang kita konfigurasikan di switch 2 ya teman-teman. Di sini cuma ada 2 VLAN doang. SID dan T. Oke teman-teman, sebelum saya konfigurasi di switch 2-nya, di sini saya lupa untuk mengkonfigurasi port face-nya yang terhubung ke PC ya teman-teman. Ya, teman-teman sudah di sini lupa ya teman-teman, kita exit dulu, kita masuk. Kita masuk ke interface dan switch 2 sampai 4. Jangan lupa SPKPU. Oke, exit. Kita masuk ke berarti ini berapa ini? Ini 4 sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6. SPKPU. Exit. 3 sampai 6. 7 sampai 8. SPKPU. Oke, di sini saya sudah konfigurasi pada port face di switch satunya. Sekarang saya akan konfigurasi VLAN dan konfigurasi port face pada switch 2. Oke, langsung saja VLAN-nya ini itu VLAN berapa itu? Oke, di sini ada VLAN 60 dan VLAN 70. VLAN 60. VLAN 60. Jangan lupa namanya VLAN 60. Kita exit. VLAN 70. Untuk namanya VLAN 70. Exit. Kita masuk ke interface-nya pada VLAN 60. Interface range network choice berapa itu? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Setelah itu oke, interface in, interface INT range network choice 2 sampai 3. Kita switch mode access, switch access VLAN 60.
switch access VLAN 60 STAPO. Oke, exit. Kita masuk ke interface range slash tadi 2 sampai 3 berarti 4, 5 dan 6. 4 sampai 6 seperti ini. Kita switch mode access, switch access VLAN 70 STAPO. Oke, sudah. Kemudian di sini juga kita akan trunk dari switch ke multi-layer switch, dari switch 1 ke multi-layer switch, dan dari switch juga itu ke multi-layer switch. Kita mulai dari sini. Di switch 1 itu interface yang mengarah ke multi-layer switch, itu adalah interface FR0/1. Kita switch mode trunk, kemudian kita masukkan switch trunk lower VLAN, ini berarti 40 sampai 60. 40 sampai 60. Oke, di sini kita sudah mengizinkan untuk switch 2-nya, kita sekarang switch 1-nya, sekarang kita ke switch 2 untuk mode trunk. Switch interface F0/1 switch mode trunk, switch trunk VLAN 60 sampai 70. Sekarang di MLS-nya. Oke, di sini untuk di MLS itu sama, kita akan membuat beberapa VLAN, yaitu kita akan membuat VLAN 40, 50, 60, dan juga VLAN 70-nya. Karena MLS ini dia terhubung ke switch 1 dan switch 2, yang mana masing-masing switch itu dia memiliki 3 VLAN dan 2 VLAN. Maka dari itu kita perlu mengkonfigurasikan untuk VLAN 40 sampai 70 di MLS satunya ya teman-teman. Kita langsung saja masuk. Di sini kita buat VLAN 40. VLAN 40, name VLAN 40, kita exit. Ini VLAN 50 namanya, VLAN 50, kita buat VLAN 60, buat VLAN 23, kita buat VLAN 70, VLAN 70 namanya juga VLAN 70. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan DHCP server di MLS satunya di semua VLAN dan setting DHCP server dengan menggunakan IP yang sudah diperintahkan. Nah, di sini untuk IP yang digunakan itu memiliki ketentuannya masing-masing. Bisa lihat di poin 4. Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS 1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, IP ini adalah IP yang nantinya akan kita gunakan di masing-masing VLAN-nya. Nah, di sini untuk VLAN yang 40 tadi, 40.1, 50.1, 60.1, dan 70.1. Jadi untuk IP pertama yang kita pasang di MLS itu 40.1, 50.1, 60.1, 70.1. Nah, jadi di sini sebelum melakukan konfigurasi di DHCP server itu kita akan membuat untuk IP di masing-masing VLAN-nya dulu teman-teman. Jadi kita akan membuat IP pada setiap VLAN-nya dulu teman-teman. Kita exit, interface VLAN 40. IP 192.168, 40.1, 255, 255, 255.0. Kita exit, kita masuk ke interface VLAN 50. Kita masukkan IP-nya 50, kita exit. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi IP VLAN, sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP. Exit IP DHCP VLAN 40. Network 192.168, 40.0, 255, 255, 255.0. Default in router 192.168, 40.1 ya teman-teman. Dan untuk DNS servernya, DNS name server 192.168.90.2. Kita exit, kita IP DHCP pada VLAN 50-nya, kita masukkan network, IP network pada VLAN 50-nya, kita masukkan default routernya, kita masukkan DNS servernya,
Lalu kita exit, kita masuk ke IP DHCP-ku VLAN 60. Kita masuk network VLAN 60-nya. Kita ke masukkan DNS servernya. Exit, kita ke DHCP-ku pada VLAN 70. Masukkan network VLAN 70. Masukkan default router IP VLAN 70. Default routernya 70 DNS 92. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecualian IP yang dimana IP tersebut sudah menjadi gateway di mesin VLAN-nya. Kita bisa exit, kita ketikkan IP DHCP excluded strip address, lalu kita masukkan IP yang kita ingin kecualikan, yaitu IP VLAN 40 168.1.1. Enter, kita lakukan untuk VLAN 50. Kita lakukan 60, VLAN 70 juga. Oke, di sini kita sudah untuk mengecualikan IP di masing-masing VLAN-nya. Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan DHCP di setiap VLAN-nya. Nah, di sini kalau bingung untuk konfigurasinya, kalian bisa lihat saja untuk IP atau NAT IP yang sudah diberikan oleh Cisco CCNA-nya, teman. Itu yang ini, yang mana itu nantinya NAT IP-nya itu kita tinggal lihat dan masukkan saja. Kita lanjut untuk pengujian di masing-masing VLAN-nya. Kita coba di VLAN 40 dulu. Lanjut. Oke, di sini sudah sukses ya, teman-teman. Kita coba di VLAN 50. Oke, di sini juga sudah sukses. Kita coba pada VLAN 60-nya. Oke, di sini sudah bisa juga. Di sini kita coba pada VLAN 70-nya. Oke, di sini juga sudah successful ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat untuk conversionnya sudah nambah lagi menjadi 67%. Kita coba cek result dan assessment item. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Untuk MLS 1 itu sudah sukses semua. Kemudian kita akan lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke part 4 ya, teman-teman. Di sini itu konfigurasi VLAN tracking pada router 3 dan switch 3. Jadi yang ini ya, teman-teman. Ini router 3 dan ini switch 3. Nah, terus di sini kita akan melakukan VLAN, lalu sesuaikan nama sesuai di display. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi port test pada semua interface yang terhubung ke PC-nya. Langsung saja kita buat untuk VLAN dulu ya, teman-teman. Kita info Skype. Di sini dia akan ada 2 VLAN saja. Kita buat VLAN 80. Oh, kita belum masuk. VLAN 80 dan VLAN 80. Kita buat untuk VLAN 90 dan VLAN 90. Selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk memasukkan interface ke dalam VLAN-nya masing-masing, teman-teman. Kita bisa lihat di sini kita akan mulai di VLAN 80-nya. Interface range F0 slash apa tuh ini, teman? 1 sampai 3 ya, teman-teman. 1 sampai 3. Nah, seperti 03 SW model switch port mode akses switch akses VLAN 80 ya, teman-teman. SPAPO exit. Oke, di sini untuk VLAN 80 sudah. Kita lanjut ke VLAN 90-nya. Interface range F0 plus tadi 5 ya, 4 sampai 5, teman-teman. 4 sampai 5 switch mode akses switch akses VLAN 90. Jangan lupa SPAPO. Oke, sudah. Kita exit. Kita sudah konfigurasi ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk interface yang FA0/6 itu ke router 3 itu kita perlu terangkan, teman-teman. Jadi switch 3 ke router 3 itu juga perlu kita terangkan, teman-teman. Di sini kita exit dulu, kita masukkan interface FA0/6 switch mode terang. Jadi kita sudah selesai untuk konfigurasi mode terangnya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita perlu mengallow untuk VLAN-nya, teman-teman. Kita akan allow pada VLAN 80 dan 90-nya. Kita masukkan switch terang allow VLAN
80 sampai 90. Enter. Oke, di sini sudah. Di sini saya akan coba cek resultnya. Coba lihat. Switch 3. Oke, di sini sudah checklist semua ya teman-teman. Ini yang kurang paling router 3, router 2, router 1, dan NS2. Kita akan konfigurasi di router 3, yaitu kita yang mengarah ke switch 3-nya itu gig 0/1. Nah, oke, di sini kita akan memasukkan untuk giga 0/1 interface giga 0/1. Nah, di sini untuk interface giga 0/1 yang mengarah ke switch 3-nya itu kita akan aktifkan dulu teman-teman. Di sini dia kan masih merah ya teman-teman. Di sini kita akan aktifkan dulu dengan command no shutdown. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kemudian untuk di routernya kita akan membuat yang namanya subinterface. Kenapa? Di sini itu switch 3 itu terhubung ke router 3, yang mana untuk switch 3 itu dia ada dua VLAN, yaitu VLAN 80 dan 90. Maka dari itu di sini kita akan membuat subinterface-nya. Kita langsung saja kita ketikkan exit interface 0/1.80. Maaf teman, di sini gig 0/1.80. Lalu di sini bisa kita ketikkan encapsulation.1q 80. Itu artinya agar interface ini masuk ke 80-nya. Kita enter. Kemudian kita langsung masukkan IP yang berada di 80-nya. Untuk VLAN 80-nya itu berarti 192.168.80.0. Nah, di sini untuk konfigurasi router on stick pada router 3 untuk VLAN 8 set DNS dengan IP 192.168.80.90.2. Kita akan memasukkan IP pada setiap VLAN-nya dulu di subinterface-nya ya teman-teman. IP 192.168.80.1 yang dimana ini IP-nya akan menjadi gateway dari VLAN 80-nya untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita exit. Kita lakukan untuk VLAN 90-nya interface 30/190. Kita akan solution.90 IPF 192.168.90.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan untuk IP di router 3-nya. Kemudian selanjutnya yang seperti saya sudah bacakan bahwasannya untuk poin ketiga Kemudian selanjutnya seperti yang tadi saya sudah bacakan bahwasannya untuk poin ketiga itu kita harus mengkonfigurasi router on stick dan juga DNS server pada router 3 untuk VLAN 80. Jadi di sini untuk VLAN 80 itu akan mendapatkan IP secara DHCP untuk di sini, sedangkan untuk VLAN 90 itu server 1 dan server 2 itu kita akan konfigurasikan secara manual. Nah, kemudian untuk DNS yang akan digunakan itu 192.168.90.2. Nah, langsung saja kita konfigurasikan saja, kita exit, kita ketikkan IP DHCP VLAN 80. Kemudian network 192.168.80.0 255.255.255.0 default routernya 192.168.80.1 dan server itu 192.168.90.2. Sekarang kita akan pengecualian IP ya teman-teman. Kita akan ketikkan IP DHCP loader kita masukkan IP-nya 192.168.80.1. Di sini kita sudah selesai untuk pengecualian IP di VLAN 80-nya. Nah, oke, kita akan coba pengujian apakah DHCP server yang sudah kita tanamkan untuk VLAN 80-nya itu sudah berhasil atau tidak. Kita coba ya. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP server di VLAN 80-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kedua PC yang lain itu berarti sudah bisa teman-teman. Kemudian kita lanjut nih untuk melakukan poin yang keempat, melakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya. Kita bisa langsung konfigurasi saja, kita mulai dari server 1-nya dulu.
Nah, di sini untuk server 1 dan server 2 itu berada di VLAN 90. Yang mana pada VLAN 910 itu menggunakan 90.0 ya teman-teman. Kemudian untuk default gateway-nya yang dia gunakan itu 192.168.90.1. Artinya untuk server 1 dan server 2 itu dia hanya menggunakan IP dari 192.168.90.2 sampai seterusnya. Nah, langsung saja kita konfigurasikan, kita lakukan IP config, kita langsung ketikkan 192.168.90.2 255 ya subnetworknya, dan untuk default gateway-nya 192.168.90.1 DNS servernya 192.168.90.2. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lakukan di server 2-nya. Karena untuk titik 1 dan titik 2 sudah, di sini kita menggunakan titik 3. 192.168.90.1 192.168.90.2. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian teman-teman. Nah, kita coba untuk kirim paket dari PC kita. Oke, kita coba lagi. Oh, di sini belum dapat IP kayaknya teman-teman. Ya, kita coba. Kita kirim paket lagi dari server 1 ke PC 22. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk part 4 sudah, kita lanjut untuk part 5-nya, yaitu di sini konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini untuk poin yang pertama itu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, jadi kita akan konfigurasi IP di router 3 dengan IP yang sudah tertera teman-teman, yaitu yang semua ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan melakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, oke, kita langsung saja mulai dari router 3-nya. Nah, di sini untuk router 3 itu memiliki dua interface, yaitu 30/1 dan 30/0. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari 30/1 interface 30/1. Kemudian di sini kita pasang untuk IP-nya. Untuk di sini dia menggunakan IP ya, 10.10.10.6. 55.55.252. Oke, di sini sudah. Kita ke interface di channel. Di sini untuk IP yang dia gunakan itu 10.10.10.5. 255.252. Di sini saya salah teman-teman, harusnya salah ya. Kita exit dulu, kita masuk interface di 0/1, kita ketikkan nama IP 19, kita coba IP 192.168 10.10.10.6 255.255.255.3. Nah, jadi di sini kita hanya perlu mengkonfigurasikan yang gig 0/0 karena gig 0/1 itu sudah ada sub interface-nya atau sudah ada IP-nya. Kita isi dulu dan masuk interface gig 0/0 IP add 10.10.10.6 255.255.255.6. Kalau kita exit di sini router. Oke, maaf teman-teman, di sini salah teman-teman ya, belum dinyalakan untuk no shutdown-nya. Interface 30/0 no shutdown. Oke, ini sudah aktif. Kita lakukan pada router satunya. Kita masuk ke 30/1 dulu. Ke SIP connect interface 30/1 itu IP add 10.10.10.5 Oke, kita masuk ke 30/0-nya. Yang ini ya teman-teman. Interface 30/0 IP add 10.10.10.1 255.255.255.252. No shutdown. Oke, sekarang yang router 2. Kita lihat dulu ini yang mengarah ke sini ya teman-teman. Itu berarti 30/1 enable SIP
Oke, interface 30/1 ya. IDF 10.10.10.2 kita exit, kita masuk ke interface 1 ya, /0 interface 30/0. Oke, itu kita masukkan 9 ya teman-teman. IDF 10.10.10.9 255.255.255.2 /1. Oke, yang di 30/2 kita exit interface 30/2 IDF 10.10.10 titik berapa itu teman-teman? 13 ya. 13 Oke, setelah itu kita lanjut nih untuk yang oke, di sini sudah nah kemudian di sini kita lanjut di multi layer switch-nya teman-teman. Di sini untuk switch multi layer itu dia juga membutuhkan IP. Nah, di switch lainnya di display itu dia ada IP-nya juga. Di sini ada IP-nya ya teman-teman. Jadi untuk NLS itu dia juga sudah membutuhkan IP untuk terkoneksi ke IP-nya. Langsung saja kita buka di NLS 2. Kita masuk dulu nih ke interface F06 ya teman-teman. IPF 10.10.10 berapa itu? 10.10.10.10 255.255.255.2. Oh yes, di sini saya belum masuk ke interface-nya teman-teman. Kenapa exit? Interface FA0/6 IPF 10.10.10.10 Oke, di sini salah ya teman-teman. 255.255.255. Oh, di sini harus masuk ke exit dulu teman-teman, baru masukkan IP 10.10.10.10.255.255. Salah lagi teman-teman. Oke, lakukan pada multi layer switch yang 1. Oh, di sini jangan lupa untuk men-shutdown ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk IN IP interface itu F03 switch port ya teman-teman. Lalu IPF 10.10.10.14 255.255.255.2. Kita aktifkan dengan shutdown. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi di Pak5-nya. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF in out of router. Nah, yang pertama itu kita akan konfigurasi OSPF sesuai dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung konfigurasi OSPF-nya dari router 3. Kita exit. Di sini ID-nya OSPF 1 ya teman-teman. Router OSPF 1. Di sini ketentuannya kita harus menggunakan ID OSPF 1. Kemudian bisa di enter, baru di sini kita bisa mempromosikan atau mengadvantage IP dari network router 3-nya. Jadi di sini untuk router 3 itu ada IP yaitu 10.5 dan 10.6 yaitu yang mengarah ke router satunya. Nah, maka di sini sudah kita pastikan teman-teman bahwa untuk networknya itu 10.4. Nah, di sini itu nggak mungkin untuk menggunakan 10.5 atau 10.6. Nah, karena di sini dia digunakan. Jadi di sini untuk router 3 dan router 1 itu dia sudah menggunakan IP 10.6 dan 5. Nah, kenapa di sini untuk networknya 10.4? Karena di sini itu ada linknya IP yaitu ID-nya di sini yang tersisa yaitu 10.4. Langsung saja kita network 10.10.10.4. Kemudian masukkan wildcard-nya. Untuk wildcard dari 30 itu adalah 0.0.3. Untuk areanya itu area 0. Kemudian di router 3-nya dia terhubung ke switch 3, maka kita perlu mengkonfigurasikan untuk mempromosikan VLAN 80 dan VLAN 90 ya teman-teman. Kita langsung ketikkannya network 192.168.80.0 wildcard-nya yaitu 0.0.0.255. Untuk areanya itu 0. Enter. Kita lanjut ke VLAN 90-nya. Oke, di sini sudah nih untuk di router 3-nya. Sekarang kita lanjut untuk mempromosikan di router 1-nya. Kita pergi ke router 1. Oke. Di
Di sini router 1 itu sama, yaitu Gig0x1 itu IP-nya 10.5 dan 10.6. Nah, dipastikan di sini IP-nya 10.4 untuk networknya. Kemudian yang mengarah ke router 2 itu ada 10.1 dan 10.2. Artinya di sini untuk networknya itu adalah 10.0. Dan kita bisa langsung konfigurasikan saja, kita exit dulu dan kita masukkan untuk ID-nya yaitu router SPF1. Kita masukkan itu 10.10.10.4 0.0.0.3 areanya 0 ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk mengarah ke router 2-nya. Di sini sudah kita konfigurasikan untuk atau mengadvertise untuk ke router satunya atau router 3. Sekarang kita langsung ke router 2-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Lalu kita pergi dulu ke router 2 ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa interface, ada Gig01, Gig02, dan Gig0/0. Di sini kita akan konfigurasikan atau mengadvertise beberapa network ya teman-teman. Langsung saja yang mengarah ke router satunya terlebih dahulu, yaitu seperti tadi ada 10.1 dan 10.2, maka untuk networknya 10.10.10.0, untuk jaraknya 0.0.0, untuk areanya itu 0. Lalu kita lanjut untuk network untuk mengarah ke MLS-nya. Itu MLS ada 10.13 dan 10.14 teman-teman. Maka untuk IP networknya untuk 10.14 enter, kita lanjut yang mengarah ke Gig0/0. Di sini ada 10.9 dan 10.10. Maka dipastikan untuk networknya di sini untuk networknya itu 10.10.8. Oke, di sini untuk routernya sudah berhasil untuk konfigurasi OSPF di routernya. Sekarang kita di multi layer switch-nya. Kita mulai di MLS 1. Kita mempromosikan MLS 1 itu ada 4 VLAN ya teman-teman. Ada 40, 50, 60, dan 70. Langsung saja kita exit. Lalu di sini ada keterangan IP routing not enabled. Jadi di MLS atau multi layer itu kita harus mematikan yang namanya IP routing dulu. Baru nantinya di sini kita bisa menentukan router SPF1. Kita coba IP routing. Oke, di sini adalah router SPF1. Oke, di sini sudah ada, tidak ada output sama sekali. Kemudian kita lanjut untuk mempromosikan. Kita mulai dari VLAN 40 dulu. Kita ketikkan network 192.168 40.0, jawabannya 0.0.0.255. Untuk areanya itu area 6. Kemudian kita enter, lalu kita lanjut untuk VLAN 50. Lanjut di VLAN 60. Kita lanjut ke 70. Di MLS 1 kita sudah untuk konfigurasikan di bagian PC-nya, di bagian VLAN 40 dan VLAN 70-nya itu kita sudah advertise atau kita promosikan. Sekarang kita lanjut di MLS 2-nya. Kita exit. Untuk MLS 2 itu dia ada 3 network saja, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Langsung saja kita konfigurasikan. IP routing router SPF1 network. Jadi kita mulai dari VLAN 10, 192.168, 10. Di sini kita menggunakan 192.168.10.0.000.000. Areanya 0. Enter. Nah, di sini saya ada yang salah. Area 0 dengan 10. Sekarang yang 20 dan 30. Oke, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan OSPF dan sudah mengadvertise untuk networknya di masing-masing router dan juga MLS-nya. Nah, sekarang kita coba untuk lihat saja untuk OSPF-nya. Kita buka di router 1, kita coba download IP network. Nah, di sini OSPF. Kemudian kita coba kita lihat dengan show IP. Oke, di sini tidak ada yang full ya teman-teman.
Aduh teman-teman, ada yang saya kelewatan pada announce 2, saya belum konfigurasi yang mengarah ke router 2-nya itu belum ya teman-teman untuk IP networknya, tetapi saya hanya mengkonfigurasi yang berada di VLAN 10, VLAN 30-nya saja. Kemudian di bagian di NS1 juga saya juga kurang, cuma di bagian VLAN 40 sampai 70 doang. Sedangkan untuk network yang mengarah ke router 2-nya itu belum saya promosikan teman-teman. Maka dari itu di sini belum berhasil teman-teman. Kita promosikan dulu ya teman-teman. Kita mulai dari MLS1 dulu. Kita masukkan. Maka dari itu di sini untuk networknya itu kita pastikan bahwasanya mereka adalah 10.10.10.12. Langsung saja kita ketikkan network 10.10.10.12. Kemudian networknya 0.0.0.3 angkanya 0. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut di MLS 2-nya. Saya juga belum konfigurasikannya ke router 2-nya. Maka di sini kita pastikan untuk network itu 10.10.10.8 0.0.0.3 network 10.10.10.8 tonggakannya 10.0.0.0.3 areanya itu 0. Oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi OSPF-nya yang sebelumnya belum saya ekspor tes. Di sini kita lanjut untuk part 7 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, konfigurasi DNS dan web server di server 1. Jadi nanti kita akan konfigurasikan untuk DNS server yaitu di server 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat record untuk akademi juara.id dengan IP 192.168.9.3. Kemudian di sini kita disuruh untuk buat sinyal record untuk www.akademisekolahan.id itu akademi sekolahan ID. Nah, langsung saja kita buka di server satunya terlebih dahulu. Kita pergi ke service, kita disuruh untuk membuat DNS server dulu. Kita pergi ke DNS servernya. Nah, di sini untuk DNS service-nya itu pastikan dia on ya teman-teman. Nah, di sini untuk tipenya itu record ya teman-teman. Lalu untuk namanya akademi.sekolahan.id teman-teman. Nah, ini untuk namanya atau grupnya itu harus sama persis ya teman-teman. Kemudian dengan IP 192.168.9.3. Nah, sini ini address-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa add. Nah, di sini sudah untuk yang ini. Lalu kita buat yang CNAME record. Kita pergi ke bagian DNS. Untuk tipenya kita pilih yang CNAME. Untuk namanya itu menggunakan www.akademi.sekolah.id. Sekolahan.id. Sini akademi.sekolahan.id. Oke. Lalu bisa kita add saja. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan DNS server di server satunya. Nah, sekarang di sini untuk yang poin kedua itu konfigurasi web server di server 2 untuk menambahkan welcome to akademi sekolahan ID. Nah, di sini kita pastikan bahwa semua kalian dapat melakukan pin atau akses akademi sekolahan ID melalui browser web. Nah, langsung saja kita buka di server 2-nya. Kita pergi ke service, kemudian di sini di HTTPS dan HTTP-nya itu on ya teman-teman. Kita pilih bagian index.html, kita bagi edit, dan di sini bisa kita ganti untuk menampilkan welcome to sekolahan akademi sekolahan ID ya teman-teman. Di sini pada bagian ini kita ganti ya teman-teman. Welcome to akademi dan sekolahan ID. Kita save. Yes. Lalu kita akan coba konektivitas, pastikan bahwa semua kalian dapat melakukan ping atau akses ke akademi sekolahan.id. Di sini saya akan coba di PC dua-duanya, itu dipastikan bahwa dia sudah memiliki IP. Jika sudah, di sini teman-teman bisa pergi ke command prompt. Kemudian di sini kita coba ping akademi.sekolahan.id. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi atau pengecekan DNS server. Nah, sekarang di sini kita coba pengujian yang kedua yaitu
pengujian web servernya itu welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, sekarang kita coba kita pergi ke web browsernya. Di sini emang agak lama teman-teman. Untuk URL-nya itu kita ketikkan www.akademi.sekolahan.id, yang mana URL ini sudah kita buat di server 2-nya. Kita coba ke di sini video menandakan welcome to Akademi Sekolahan ID ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Artinya di sini sudah berhasil untuk melakukan yang namanya web server dan juga pengujiannya. Jadi kita sudah selesai untuk melakukan part 7, yaitu sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan DNS server dan web servernya. Nah, sekarang kita ke part terakhir, yaitu konfigurasi accessories. Pada poin pertama itu, kita akan konfigurasi accessories di router kita untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server dengan menggunakan IP accessories 101. Konektivitas pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses servernya. Nah, di router kita yang ini kita akan menggunakan accessories untuk memblokir VLAN 10 dan VLAN 60 agar dia tidak bisa ping ke servernya teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasi di router 3-nya. Di sini kita bisa ketikkan untuk akses checklist. Ini kenapa dinaik? Karena kita akan memblokir teman-teman. Nah, di sini kita akan blokir di VLAN 10 dan VLAN 60. Maka dari itu di sini kita masukkan untuk VLAN 10-nya itu 192.168.10.0. Networknya ya teman-teman. Di sini kita masukkan untuk networknya 0.0.0.255. Kemudian di sini kita langsung tuliskan untuk network 90-nya. Kenapa di sini kita untuk tujuan itu untuk memblokir dari servernya teman-teman. Langsung saja 192.168.10.0.0.0.0.255. Kemudian center. Sini kurang teman-teman. IP. Di sini IP accessories 101. Jadi dinilai IP 192.168. Oke, kita enter. Sekarang kita lanjut yang VLAN 60-nya. Kita ganti saja di bagian ini 60. Oke. Oke, di sini sudah teman-teman, tapi di sini untuk di folder accessories-nya itu semuanya masih diblokir teman-teman. Baik VLAN 20 atau semuanya intinya teman-teman. Jadi dia itu semuanya diblokir karena defaultnya emang diblokir teman-teman. Jadi maka dari itu kita buat pengecualiannya. Jadi di sini kita akan mengizinkan semuanya kecuali dua network yang tadi sudah kita blokir atau sudah dinaik. Kita langsung izinkan saja. Kita bisa ketikkan akses checklist 11. Kita permit ID ini. Di sini kita sudah, di sini kita konfigurasikan untuk in out-nya. Nah, jadi nantinya di sini untuk VLAN 10 dan 60-nya itu kita buat supaya dia itu terblokir di gig 0C1-nya teman-teman, milik router 3-nya. Jadi nantinya paket dari kedua VLAN tersebut itu akan diblokir atau akan diberhentikan di gig 0C1-nya. Langsung saja kita konfigurasi. Oke, lalu kita ketikkan interface gig 0C1 yang akan kita blokir. Lalu kita enter, kita masukkan itu VLAN 90 ya teman-teman. Kita masuk ke 90-nya. Interface VLAN interface gig 0C1 90. Lalu di sini bahwa kita memblokir IP access grid 11. Oh teman-teman, itu keluar berarti teman-teman. Kita ketikkan out karena kita ingin memblokir atau mengeluarkan paketnya. Jadi di sini untuk yang in itu dia berperan di gig 0/0, sedangkan yang out itu kita masukkan di gig 0/1-nya.
Jadi untuk paket yang dikirimkan nanti dia masih masuk ke Gig0/0. Tapi kemudian di Gig0/1 dia akan dikeluarkan lagi teman-teman. Dia tidak akan masuk ke switch-nya teman-teman. Jadi dia dari Gig0/1 itu masuk, tapi dari Gig0/1 itu akan dikeluarkan saja teman-teman. Jadi di sini emang tujuannya kita untuk memblokir itu, jadi untuk Gig0/1 itu keluar teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian kita coba untuk kirim paket. Kita coba dari VLAN 60. Nah, di sini violet ya teman-teman. Kita coba di VLAN 10-nya. Nah, di sini juga violet ya teman-teman. Lalu bagaimana ketika kita ping dari VLAN yang tidak diblokir ya teman-teman, dari VLAN ini ke sini? Itu pasti sukses ya teman-teman. Oke, di sini saya cek result. Di sini ada yang belum komplit, teman-teman. Mari kita komplitkan dulu ya, teman-teman. Oke, di sini saya masuk ke MLS1 untuk mengkonfigurasi di interface EVA 0/1. dan mengeterang switch FA0/2 dan C1 nya ya teman-teman, di sini di MLS 1 nya. Lalu kita cek di sini di bagian router 3 pada Giga 0/0-nya subnet masknya belum ada. Oke, kita konfigurasi lagi, kita benerin. Oke teman-teman, di sini untuk completion itu sudah 100%. Di sini bisa kita cek result lalu assessment item. Di sini sudah checklist 2 dan skornya 202 dari 202 nilai. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman.